Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Mona. Hari ini kita akan bercerita tentang belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Oke teman-teman, sebentar lagi hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 kita akan sholat Idul Adha sama-sama teman-teman. Wah, ternyata teman-teman kita sholat Idul Adha nanti insya Allah tanggal hari Jumat tanggal 31 Juli itu berkaitan dengan sejarah Islam tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah, diuji oleh Allah untuk mengorbankan anak beliau yang bernama Nabi Ismail. Menariknya lagi teman-teman, sebelum tanggal 10 Zulhijjah itu ada sejarah Yaumut Tarwiyah. Itu ada tanggal 8 Zulhijjah ketika Nabi Ibrahim pertama kali bermimpi. Wah, Nabi Ibrahim merenung masa lalu. Ini mimpi dari Allah apa dari setan ya? Gitu. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah dinamakan Yaumul Arafah. Itu adalah hari pengetahuan di mana Nabi Ibrahim merasa yakin berpengetahuan bahwa itu adalah benar-benar perintah. Mimpi beliau benar-benar perintah dari Allah. Kemudian mimpi yang ketiga terjadi pada tanggal malam 10 Zulhijjah. Nabi Ibrahim benar-benar sangat yakin dan aksinya untuk melakukan perintah Allah itu. Tidak hanya itu teman-teman, ternyata di tanggal 10 Zulhijjah itu ketika Nabi Ibrahim mengadakan perjalanan dengan Nabi Ismail untuk melakukan perintah Allah itu, setan tidak tinggal diam. Mereka goda di tengah jalan Nabi Ibrahim 3 kali teman-teman. Itulah dalam rentetan sejarah haji adanya Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah. Iya, nah setan menggoda Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim tahu digoda, diambil beliau 7 butir kerikil, dilempar beliau setan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat penggalan ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ketika Nabi Ismail berusia 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, pada waktu itu bertepatan dengan malam tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim tidur dan bermimpi. Dalam mimpi tersebut, seorang berkata kepada beliau, "Wahai Ibrahim, tepatilah janjimu." Setelah terbangun pada pagi hari, beliau berpikir dan terangan-angan dan berkata pada dirinya sendiri, apakah mimpi itu dari Allah ataukah dari setan? Kemudian hari itu dinamakan Yaumut Tarwiyah atau hari Tarwiyah, karena Tarwiyah dalam bahasa Arab artinya berpikir mengingat masa lalu. Pada malam harinya, beliau tidur dan bermimpi seperti mimpi yang pertama. Setelah terbangun pada keesokan hari, beliau mengetahui bahwa mimpi tersebut berasal dari Allah. Dan pada hari itu, tanggal 9 Zulhijjah dinamakan Yaumu Arafah atau hari Arafah. Pada malam harinya, beliau pun bermimpi dengan mimpi yang sama seperti sebelumnya. Setelah terbangun pada keesokan hari, beliau baru menyadari bahwa mimpi tersebut adalah perintah untuk menyembelih putra beliau. Kemudian pada hari itu, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dinamakan Yaumun Nahr atau hari Nahr. Ketika Nabi Ibrahim akan mengajak putranya untuk disembelih, beliau berkata pada istrinya, "Pakaikanlah anakmu dengan pakaian yang bagus, karena sesungguhnya aku akan pergi bersamanya untuk bertamu." Hajar pun memberi Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus, memberinya wangi-wangian dan menyisir rambutnya. Sesampainya di tanah Mina, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maksudnya adalah Nabi Ibrahim meminta pendapat Nabi Ismail bagaimana pendapat Nabi Ismail menyikapi mimpi tersebut. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar."
Ketika Nabi Ibrahim mendengarnya, beliau menyadari bahwa Allah telah mengabulkan doanya sesuai dengan termaktub dalam surat As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, aku berwasiat kepadamu beberapa perkara. Ikatlah tanganku dengan kencang agar aku tidak goyah karena itu akan menyakitkanku. Letakkan wajahku di atas bumi agar engkau tidak memandangku sehingga engkau merasa kasihan. Tutuplah pakaianmu dariku agar darahku tidak mengotorinya sehingga ibuku tidak melihatnya karena itu akan membuatnya sedih. Tajamkanlah bibir pisau besarmu dan percepatkanlah penyembelihan leherku agar terasa lebih ringan karena sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Berikanlah pakaianku kepada ibuku sebagai pengingat dariku. Sampaikanlah salam dariku dan katakan padanya, bersabarlah atas perintah Allah. Jangan engkau menceritakan kepada ibuku bagaimana engkau menyembelih dan mengikat tanganku. Jangan engkau membawa bocah kepada ibuku agar ia tidak semakin bersedih. Jika engkau melihat seorang bocah sepertiku, maka jangan engkau terus memandanginya sampai engkau bersedih. Nabi Ibrahim berkata, baiklah, semoga pertolongan selalu menyertaimu atas perintah Allah, wahai anakku. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail untuk disembelih seperti layaknya kambing sembelihan. Dan kejadian itu terjadi di atas batu besar di tanah Mina. Nabi Ibrahim pun meletakkan pisau besarnya tepat di leher putra beliau. Kemudian beliau menyembelih leher putra beliau dengan kuat. Akan tetapi atas kehendak Allah, pisau tersebut tak mampu memotong leher Nabi Ismail, bahkan menggoresnya pun tidak. Allah membuka tutup mata dari semua malaikat langit dan bumi, sehingga mereka mengetahui kejadian tersebut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Allah. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, engkau telah melemahkan kekuatanmu karena cinta kepadaku, sehingga engkau tidak kuasa untuk menyembelihku. Kemudian Nabi Ibrahim menebaskan pisau besarnya pada batu dan batu tersebut terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim berkata terheran-heran, pisau ini telah memotong batu tapi tidak bisa memotong daging. Namun atas kuasa Allah, pisau tersebut berkata, wahai Ibrahim, kamu mengatakan potonglah, tetapi Tuhan semesta alam berkata jangan potong. Maka bagaimana aku melaksanakan perintahmu yang berlawanan dengan perintah Tuhanmu? Pisau tersebut tidak dapat memotong leher Nabi Ismail karena Allah telah memerintahkannya untuk tidak memotongnya, walaupun Nabi Ibrahim berkata potonglah. Semua kejadian tersebut merupakan ujian yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 107, dan kami tebus atau ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Malaikat Jibril pun datang dengan membawa seekor domba yang besar. Kemudian domba tersebut dijadikan tebusan atau ganti Nabi Ismail. Malaikat Jibril yang datang dan melihat Nabi Ibrahim berusaha memotong leher putra beliau, dengan rasa hormat dan terheran atas Nabi Ibrahim, malaikat Jibril pun berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Ismail pun mengikuti, Allahu Akbar, walillah ilham. Demikianlah sejarah Nabi Ibrahim yang telah kita lihat bersama. Menarik sekali ya teman-teman. Semoga kita iman dan takwa kita semakin besar, kecintaan kita kepada Allah semakin besar teman-teman. Malu teman-teman, Nabi Ibrahim diuji dengan begitu beratnya ujian dari Allah. Beliau bisa membuktikan kecintaannya. Ya teman-teman. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk